Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin melakukan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa ngaji, membuka kitab Riyadhus Shalihin di hari Sabtu, di malam Ahad. Kita kemarin sampai bab mujahadah, ya, bab mujahadah sampai hadis nomor 3 sudah, hadis nomor 4 ya. Sekarang masuk hadis nomor kemarin sampai nomor 5 ya, malah nomor 5 sudah, tentang 10 hari akhir Ramadan itu ya. Sekarang masuk yang ke-6, as-sadisu, yang ke-6. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi, orang beriman yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang dhaif atau yang lemah. Sama-sama mukmin tapi yang kuat lebih dicintai Allah. Wa fi kulli khairun, dan bagi tiap-tiap mukmin tadi itu khairun, ada kebaikan. Namanya orang mukmin tetap baik, baik yang lemah maupun yang kuat. Ahris alama yang fauk, semangatlah atas ya ma yanfa'uk, apa yang memberi manfaat padamu. Ya, kita disuruh bersemangat pada apa-apa yang memberi manfaat. Pokoknya hal yang manfaat harus semangat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana kalau kita baca Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah ta'jiz itu merasa lemah. Ya, harus semangat. Kalau hal-hal yang sifatnya manfaat itu harus semangat, ya, tetapi jangan terlalu pede, ya, hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Harus juga mengingat kita itu punya keterbatasan, sehingga minta tolong kepada Allah. Wa in asabaka syai', dan jika menimpamu sesuatu, artinya jika terkena musibah, fala takul, maka janganlah engkau mengatakan lau, seandainya. Ya, jadi kalau tertimpa musibah, kena kecelakaan atau hal-hal yang merugikan, jangan sampai mengatakan lau, seandainya, anni, bahwasanya aku fa'altu, aku memperbuat ini, gitu ya, karena kaza wa kaza, maka pasti akan begini dan begini. Nah, ini berandai-andai, itu nggak boleh. Ya, terjadi ya sudah, gitu ya. Jadi jangan, waduh, seandainya kalau ini, nah, itu nggak boleh, itu larangan. Walakin, akan tetapi yang boleh itu, kul, katakanlah, qadarallah, ya, sungguh telah menetapkan ini Allah. Allah telah menetapkan. Oh ya sudah, ini ketetapan Allah ini, gitu ya. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang dia kehendaki maka fa'ala, dia akan memperbuatnya. Fa'inna lau, maka sesungguhnya lau itu, perkataan lau itu artinya seandainya, berandai-andai itu, taftahu amalas syaiton, dia membuka perbuatan syaiton. Rawahu Muslim. Ya, ini
ada banyak poin penting ini ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah Allah itu mencintai orang beriman, tapi orang beriman yang kuat itu lebih dicintai. Kuat dalam hal apa? Apapun. Ya, apapun. Ya, ya mungkin kuat di dalam iman juga mestinya. Ya, kuat dalam iman. Ada juga yang menyebutkan ya, kalau harta gimana? Ya belum tentu kalau kuat harta itu imannya lebih kuat. Ya harus ditimbang-timbang juga. Tapi kalau imannya sama-sama kuat, ya, yang satu kekuatan hartanya lebih, ya yang kekuatan hartanya lebih ini lebih dicintai. Kenapa? Kalau sama-sama kuat, mesti hartanya memiliki kemanfaatan lebih besar. Ya, kalau orang beriman miskin saja manfaat, gimana kalau dengan iman yang sama hartanya lebih banyak, itu kemanfaatannya lebih luas. Jadi ini yang namanya kuat di sini memang tidak selalu zohir, tetapi kalau keimanan itu sama-sama dengan zohir yang lebih kuat. Zohir itu ya apakah tenaga, pikiran, kecerdasan, kekayaan, ya itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya di sini sebagai sinyal orang beriman itu jangan mandek, udahlah yang penting iman. Loh, bukan begitu. Ya, bukan terus yang penting beriman, bukan. Yaitu iman penting. Tapi kekuatan dari iman sendiri itu juga penting. Ya. Kekuatan dari iman itu juga penting. Nah, walaupun di sini disebutkan juga wafikuli khairun. Masing-masingnya punya kebaikan. Ya karena namanya iman itu mesti punya kebaikan. Yang miskin jangan dikira nggak punya kebaikan, ada kebaikannya gitu ya. Yang kaya juga sama gitu ya. Kemudian disuruh bersemangat kita atas yang memberi manfaat. Pokoknya kalau ada manfaatnya jangan merasa lemah. Ini bisa ini loh begini. Khasiatnya manfaatnya begini terus males saya kalau suruh gini jangan. Ya karena memang kalau untuk sesuatu yang bermanfaat itu kadang-kadang harus menempuh mujahadah sesuai dengan babnya ini. Ya walaupun usianya sekarang sudah ini ya harus nambah ilmu. Wah kalau udah ini udah males mikir saya lah. Jangan males. Usia berapapun. Ya gimana kalau baca sering langsung lupa? Ya enggak apa-apa. Ya masalah sering lupa itu tidak hanya yang tua, yang muda juga banyak lupa. Gitu kan. Ada yang kemarin itu hafiz Quran itu di usia saya lupa tuh 60 tahun, 60 berapa gitu ya. Di usia karena baru ngapalinnya di usia itu. Waduh, saya baru sadar dapat hidayah, saya pengen ngapalin Al-Quran gitu kan. Baru dapat hidayah itu di usia 60 tahun. Tapi ya enggak terus tidak lantas putus asa, enggak. Ternyata dia semangat dan bisa. Ya bisa di usia 60-an tahun itu bisa hafal Quran, jadi hafiz Quran di usia tua. Ya Nabi nerima wahyu umur berapa? 40 gitu ya. Hafal juga kan gitu ya. Jadi jangan terus udah siap 40 gitu kan terus nggak ngapalin. Loh, Al-Qur'an itu sudah dimudahkan. Yang penting semangat. Terus minta tolong kepada Allah wasta'in billah. Ya memang kalau minta tolong itu ada urutannya ya. Sebagaimana di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan jelas urutannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in gitu ya. Jadi urutannya itu na'budu dulu baru nasta'in. Jangan nasta'in banyak na'budunya lupa gitu ya. Jadi ibadahnya dikuati ya. Nanti minta apa-apa masih dituruti. Itu urutannya memang seperti itu. Makanya di Al-Fatihah itu udah benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'in billah wala ta'jiz. Karena begini, ketika kita berkata saya bisa, itu ya betul. Ya, tapi ketika saya nggak bisa, itu pun juga betul. Ya, jadi mengatakan saya bisa atau saya tidak bisa, semuanya tidak ada yang salah. Ya, karena begitu orang mengatakan saya tidak bisa, mesti dia akan
lari dari hal-hal yang sebenarnya membuat dia bisa. Ya, karena dari sejak awal semangatnya dia tidak bisa. Tapi kalau dia saya bisa, ya mesti akan nyari segala cara. Ya dulu pernah kita sampaikan, kalau ada keinginan, ada kemauan, maka ada 1000 jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan, maka akan ada 1000 alasan. Ya, jadi ada 1000. Wah saya ya karena itu, wah, semuanya disalahin gitu ya. Semuanya disalahin. Ini kan orang dulu masih ingat saya dinasihati guru ngaji saya. Ada orang disuruh ke masjid, walesan aja gitu kan. Gimana saya nggak punya duit buat saya baju buat kerja cuma itu kumal tuh kena najis semuanya deh. Jadi butuhnya apa? Sarung, nggak punya sarung. Oke gitu kan. Ya, besoknya dibawain sarung. Ya, bawain sarung. Wah saya ini gini bajunya juga, oh ya sudah beliin gamis gitu ya. Terus akhirnya udah lengkap gamis aja, sarung aja. Saya ini. Jadi ada aja, Bu. Ya tetap nggak bisa ke masjid itu. Karena nggak ada kemauan, ada 1000 alasan. Tapi kalau mau, ya yang namanya mau gitu ya. Kayak pasukan jenderalnya orang Romawi itu yang masuk Islam, dia langsung nanya, biar saya masuk agama yang indah ini gimana caranya? Ya kamu syahadat, ya habis itu mandi, ya baru kita yang ngerjain sholat gitu kan. Caranya gitu aja, mudah, mudah gitu ya udah. Dia syahadat, habis itu dia nggak nanya ini najis apa, nggak terlalu penting gitu ya. Dan diajarinya juga meringkas sama panglima perang juga, ya ini Khalid bin Walid. Habis itu sholat, habis itu perang bareng, yang satu syahid gitu kan. Ringkes, hidup dia ringkes gitu. Nah itu karena ada kemauan, jadi ya ada aja jalan gitu ya. Kemudian wa inna sabaka syai' falatakul lau. Jadi kalau tertimpa sesuatu jangan berkata seandainya saya begini maka hasilnya akan begini. Itu larangan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah menjadi takdir Allah. Ya, takdir itu kadar. Ya, orang bilangnya kodar. Ya, kodar. Kalau pengen memahami kodar, kadar itu bahasa Indonesianya apa? Ya kadar sebenarnya bahasa Indonesia ya. Tapi kalau pengen agak lebih mendekati itu, kadar itu dosis. Ya misalnya air seliter itu kan dosis. Dosisnya berapa? Seliter. Dikasih garam sesendok. Dikasih micin setengah sendok mungkin, atau roiko setengah sendok. Terus dikasih wortel setengah kilo, dikasih ini. Terus ada apa namanya pala ya, kalau udah bumbu bawang gitu ya, pala dan lain sebagainya, itu ada sayur, berarti ini bumbu apa? Sop gitu ya, ada palanya kan. Bumbu sop gitu kan. Nah nanti kalau ditambahi sedikit laos sama persis, cuma ditambahi laos sama merica, bakso ya, cuma bedanya ada merica sama itunya apa namanya laos gitu ya. Laos itu lengkuas gitu, jadi bakso gitu ya. Nah nanti, nah itu kadar-kadar itu ya, dengan adanya ini, oh ini bumbu sop, ini, oh ini bumbu bakso gitu ya. Nah kalau misalnya pengen jadi apa, pengen bumbu bakso, udah masing-masing dicicipin, kok gak persis bakso ya, mesti dipikir kurang apa ini ya, kurang takdir apa yang harus diperbuat, kurang kadar apa yang harus diperbuat biar rasanya jadi bakso, tidak seperti sop ya. Jadi sama hasil itu ya, itu sesuai dosis apa yang kita campurkan dalam ikhtiar. Jadi bumbu-bumbu tadi itu bumbu-bumbu ikhtiar. Ini kadar sekian, kadar. Makanya kan orang-orang belajar apa? Belajar masak, gitu kan. Kadarnya sekian. Apakah hanya sekedar mencampur? Oh enggak. Termasuk kapan nyampurnya, termasuk berapa panas airnya, mendidih atau enggak. Itu nanti menentukan rasa di endingnya. Yang paling susah tuh kue. Ya, kue kalau dilihat di buku resep gitu ya,
ada gula, kadarnya sekian. Jadi takdirnya gula itu sekian, tepungnya takdirnya sekian. Ya nanti ditambah baking sodanya, tambah ininya dan sebagainya. Itu tidak hanya sekedar kadarnya, tetapi kapan masukinnya itu menentukan tekstur. Ya, termasuk mixernya, ya, termasuk telurnya, apakah dengan putihnya, dengan kuningnya, atau hanya kuningnya saja. Nah, itu namanya takdir. Ya, dengan kadar dosis yang beda-beda, perlakuan yang berbeda, nanti hasil takdirnya itu di ending. Termasuk panasnya. Jadi kalau misalnya, oh ini semua sudah sama, jalurnya ini sama. Begitu masuk oven, satunya oven listrik, yang suhunya itu benar-benar presisi. Ya setel ya ibu-ibu itu kan yang punya apa mesinnya orang-orang kaya itu kan suhunya 150 dalam waktu 20 menit. Nah, itu kan ada timernya. Tek, 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 nanti kalau udah 20 menit kering gitu ya. Itu presisi itu. Suhunya ya sekian. Nah, tapi kalau pakai oven, oven yang kompor, ini suhunya berapa? Ya mungkin dia tuh ikut-ikutan 20 menit. Tapi suhunya berapa nggak tahu. Begitu dibuka, ini satunya enak, satunya gosong gitu ya. Nah, itu karena mungkin kalau kompor takdir apinya ya kegedean gitu ya. Jadi dia nggak pakai termometer dan suhunya berapa nggak tahu. Itulah takdir. Ini memudahkan apa namanya? Memudahkan pemahaman kadar, kodar gitu ya, takdir dan sebagainya itu. Ya, makanya kita masing-masing tinggal mencampur kadar kehidupan kita itu ikhtiarnya apa. Makanya gini, orang bisa niru, ya orang bisa niru apa namanya cara orang nyari rezeki, ya. Tapi endingnya belum tentu sama, karena niru itu tidak mungkin bisa sama persis. Ya, tidak bisa mungkin sama persis. Makanya kalau bisnis makanan yang rasanya enak, yang diperlukan tuh konsistensi. Ya, konsistensi itu misalnya roti itu ya rasanya begini terus sehingga orang ketika makan, wah ini bener nih merek ini nih, nggak usah lihat ininya tuh dia baru teksturnya jauh ini bener ini gitu ya. Tetapi konsistensi itu susah. Ya mengatur takdir itu susah, mengatur kadar dosis itu susah. Biar presisi sama terus. Saya tanya, dengan apa namanya merek roti yang sama, roti tawar itu kulitnya warnanya sama apa enggak? Ya, roti tawar. Bisa nggak orang bikin roti tawar kulitnya itu warnanya sama rata ini? Saya selama ini kok belum pernah nemu gitu ya, belum pernah nemu. Mesti ada yang agak gosong gitu ya. Mereknya sama. Ya, mungkin ketika dimasak pun ya rotinya itu juga bareng-bareng. Ya adonannya apanya sama, dimasak bareng-bareng, begitu keluar. Loh ini kok agak kosongan yang ini. Enggak, ya bisa jadi ketika di open ini agak lebih dekat kepada sumber panas, yang ini agak jauh, yang ini apa. Bisa jadi, kita nggak tahu. Makanya nyari rezeki. Akan ada orang yang, oh ini rahasia, bisnis saya begini caranya ya rahasia, saya nggak akan buka gitu kan. Ada juga yang orang yang mau belajar sama saya, tak ajari. Ya. Kenapa? Orang ini yakin meskipun diajari A sampai Z, belum tentu dia hasilnya akan sama. Karena tidak bisa niru 100%. Ya, mungkin tekunnya yang kurang, yang ini loh, Pak, saya udah niru semuanya kok hasilnya. Lah makanya saya nggak takut. Bisnis saya ditiru tuh saya nggak takut. Ya karena ya usaha saya sudah saya ceritakan, begini-begini, ya silakan tiru. Ya, tapi belum tentu dia dapat hasil yang sama, terus ngurangi rezeki. Oh ini gara-gara ini bisnis saya jadi bangkrut gara-gara dia ikut-ikutan. Oh enggak, belum tentu. Ya kan banyak orang merasa begitu. Ya, ada buka lapak di sini, tahu-tahu ada saingan di sampingnya. Wah ini ngurangi rezeki saya. Enggak begitu. Ya, rumusnya enggak begitu. Karena walaupun sama, ya, tapi ending itu mesti karena ada kadar takdir yang diperbuatnya itu tidak mungkin presisi sama.
gitu ya. Itu memahami takdir itu begitu. Makanya kalau sudah terjadi, yang ada adalah cuma introspeksi ke belakang, tapi nggak boleh berandai-andai. Makanya kalau seringkali kan ada orang tahun baru, kita introspeksi lihat ke belakang apa yang kemarin sudah kita lakukan untuk perbaikan tahun depan. Nah itu untuk perbaikan boleh. Ya sama seperti tadi, kuenya udah jadi dimakan, asin amat, jadi kue apa kok asin gitu ya. Wah ini apa sih gitu kan, ini sesuai ternyata ini ada mentega gitu kan, menteganya ini di situ mereknya apa, oh iya ini merek, karena ada mentega yang mahal gitu ya, ada juga mentega yang murah sih. Coba yang mahal sih kalau kita sih, oh pantesan ini enak, yang ini asin banget menteganya. Nah itu ini dari sini nih, ini sumbernya dari sini. Itu evaluasi gitu ya, pantesan kok makan di sono enak, ini kok enggak gitu kan ya, beda merek menteganya, beda takdir yang di, beda kadar apa namanya, ikhtiar yang diperbuat gitu ya. Itu tapi kalau presisi sama, insya Allah juga endingnya sama. Orang yang bikin ramuan itu juga Allah, ramuan takdir itu yang bikin Allah. Jadi kalau pengen ini sama-sama usahanya sama-sama bagus, tempuh dengan cara yang sama. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa bikin ikhtiar sama persis. Ya, ya cuma kita menyederhanakannya, ya ini dari Allah. Kita enggak. Kalau itu kita ya sama seperti bikin kue. Kalau semuanya diatur presisi sama, endingnya itu akan sama. Cuma masalahnya bikin sama kalau untuk ikhtiar usaha bisnis dan sebagainya itu susah. Mesti ada hal-hal yang bikin tidak sama. Contoh, oh sudah sama. Udah pengiriman dari mana? Ya sama-sama. Itu dari mana? Dari Bekasi, ini sama dari Bekasi. Yang satu ngirim lancar, yang satu ngirim delala pas ini lewat, ini ada kecelakaan, akhirnya barangnya telat. Nah itu kan udah beda takdir lagi gitu ya. Jadi kita nggak bisa menguasai apa namanya, tidak bisa mengendalikan semuanya. Ya, dari situlah kita harus yakin ya bahwasanya semuanya itu dikehendaki oleh Allah. Ya, ada orang sudah seniru, bahkan kenapa hasilnya nggak sama? Ya tadi itu banyak hal di lapangan yang membuat endingnya itu menjadi berbeda. Itulah cara memahami takdir. Makanya kalau sudah terjadi, jawaban kita hanya mengucapkan qadarullah. Ya, enggak boleh. Wah, seandainya loh. Kalau seandainya kamu perbuat begitu, kamu yakin hasilnya ini jadi bagus? Kenapa? Kita berandai-andai itu memberi peluang kepada syaitan yang akhirnya tidak ridho dengan keputusan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan keputusan Allah, Allah juga tidak ridho kepada kita. Bahkan di hadis qudsi, ya, walaupun ada derajatnya sebagian mempermasalahkan sahih tidaknya, tapi Allah itu pernah berfirman begini di hadis qudsi, jika kamu tidak ridho dengan keputusanku, padahal keputusanku itu adalah berdasarkan kasih sayangku, maka carilah Tuhan selain aku. Wah itu kan berat itu. Itu berat itu. Kita misalnya ngomel gitu ya, wah rezeki cuma segini, untung cuma segini, cukup apa, udah rajin sholat, udah ini, nggak nyalain sholat gitu ya, nyalain sholat, udah sedekah, tadi pagi juga udah sholat duha, udah baca surat al-waqiah, katanya nanti nggak fakir ini. Wah semua syarat biar nggak miskin, nggak fakir, nggak bisnis lancar, apa udah dibaca-baca ini, terus tiba-tiba sore-sore cuma segini, ya Allah, kayak ngomel gitu ya. Jawaban Allah, kalau kamu tidak ridho dengan keputusanku, takdirku, cari Tuhan selain aku yang barangkali bisa ngasih rezeki lebih gede gitu kan. Oh itu kan bahasa yang apa istilahnya ya, udah lumayan kasar gitu ya. Kamu nyari ini, udah nyari Tuhan selain aku gitu kan. Nah makanya penting jangan sampai kita itu berandai-andai yang menyebabkan kita itu tidak ridho dengan keputusan Allah. Naudzubillah min dzalik gitu. Tapi cuma kadang-kadang manusia itu gitu, diputusi apa itu, padahal semua keputusan Allah itu adalah karena belas kasihnya. Tidak ada keputusan yang karena kebencian Allah kepada makhluknya. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Berikutnya hadis yang ketujuh, As-Sabi. Anhu darinya itu masih dari Abu Hurairah. Ya. Anna bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, hujibatin nar, dihijab atau ditutupi nar, neraka itu bisyahawat, dengan hawa nafsu syahwat. Ya.
Hujibatil jannah, dan ditutupi atau dihijab surga itu bil makarih, dengan apa-apa yang tidak disukai, dengan yang makruh itu yang tidak disukai, maksudnya yang tidak disukai oleh nafsu. Tapi kalau neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang syahwat itu seneng gitu ya. Mutafakun alaih. Wa fi riwayatili Muslim, dalam riwayat Muslim itu diriwayatkan hufat, ya bukan hujibat tapi hufat, artinya sama, ya. Jadi kata hufat itu badala hujibat, menjadi badal atau menjadi ganti kata hujibat. Wahwa bimaknahu, dan dia itu maknanya ai bainahu wa bainaha hadzal hijab. Di antaranya dan di antara satunya itu ada hijab, itu ada tirai gitu, ada yang ngalang-alangi. Jadi ini surga dihalang-halangi oleh sesuatu yang makruh gitu ya. Makruh itu yang tidak disukai. Tapi kalau ini neraka dihalang-halangi sesuatu yang menyenangkan. Jadi akhirnya orang karena tutupnya menyenangkan, menarik. Ya, jadi orang pada berbondong-bondong datang. Tapi surga itu males banget, suruh ngaji, suruh sholat, suruh ini, males gitu. Jadi akhirnya ya itulah tutup apa namanya, tutup surga itu yang tidak disukai. Dan akhirnya orang lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya syahwat. Sehingga dari sini ulama itu seringkali menjadikan tolok ukur ini nafsu seneng apa enggak ya. Kalau sampai kok seneng, rada hati-hati gitu ya, agak rada-rada hati-hati. Wah, jangan-jangan ini maksiat gitu ya. Walaupun ada juga hal-hal yang sifatnya syahwat itu jadi ibadah, itu ada juga gitu ya. Tetapi rata-rata yang namanya neraka itu dihijab dengan sesuatu yang menyenangkan. Berikutnya hadis nomor 8, ya, as-saminu an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah, nama aslinya Huzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhuma. Kalau beliau berkata, sholat itu aku sholat ma'an Nabi, bersama Nabi. Ini sholat malam, ya bukan sholat wajib ya. Ini sholat itu sholat malam, sholat tahajud, kayak gitu-gitu ya, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zata lailatin, pada waktu malam, yang disebut sholat malam. Faftatahal Baqarah, beliau memulai bacaan setelah sholat Al-Fatihah itu adalah dengan bacaan Baqarah. Ini yang hadis kemarin kita sempat sebut gitu ya. Fakultu, maka aku berkatanya itu dalam hati. Yarka'u indal mi'ah, oh ini paling ruku nanti setelah 100 ayat. Ini biasanya kan bacaannya wah ini panjang ini ya, paling 100 ayat nanti ruku ya. Tapi kemudian summamato, kemudian lewat 100 itu lewat gitu ya. Fakultu, maka aku berkata dalam hati, yusolli biha fi rokaatin. Nah ini paling nanti 1 rakaat ini Al-Baqarah saja. Ya, yusolli artinya sholat dengannya dengan surah Al-Baqarah di fi rokaatin, dalam 1 rakaat. Ternyata famado, lewat juga Al-Baqarah itu lewat. Ya, fakultu yarka'u biha. Ini mesti habis ini ruku. Ya, summa taftahan nisa, tapi ternyata Nabi membuka surat An-Nisa. Ya, jadi habis begitu Al-Baqarah selesai, nyambung surat An-Nisa. Faqara'aha, maka beliau membacanya. Summa iftataha Ali Imran, kemudian beliau juga baca surat Ali Imran. Wah, ini bablas kan sekalian gitu ya. Faqara'aha, kemudian beliau membacanya. Yaqra'u mutarassilan, beliau membaca itu dengan pelan. Mutarassilan itu dengan pelan dan tartil. Ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabaha. Idza marra, ketika beliau lewat bi ayatin, dengan 1 ayat yang fiha, padanya itu ada tasbih, maka sabaha, beliau bertasbih. Ya, seperti misalnya ayat sabbihisma rabbikal a'la, itu Nabi itu tasbih gitu ya, baca subhanallah gitu ya. Atau kalau baca surat Al-Waqiah itu ada fasabbih yang terakhirnya itu ya, apa namanya, di akhir ayatnya itu beliau membaca subhana rabbiyal azim, ya itu di akhir surat dari Al-Waqiah gitu. Pokoknya ada surat tasbih, beliau membaca
tasbih. Idza marra bisual, dan ketika lewat pada ayat yang di situ ada permintaan, salah, beliau meminta. Ya. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awada, dan ketika beliau lewat di surat yang di situ ada ta'awud gitu ya, perlindungan, mohon perlindungan, ta'awada, maka beliau minta perlindungan. Ya, misalnya surat Al-Ghasyiyah itu ada di fayu'adzibullahu azabal akbar. Nah, itu maka mereka itu diazab dengan azab yang besar. Nah, di situ disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil akbar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab yang besar. Itu salah satu ayat yang di situ ada sunnah membaca perlindungan. Ya, atau ketika summa inna alaina hisabahum, kemudian atas kamilah hisab mereka. Nah, itu ada doa Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya, itu di surat Ghasyiyah itu banyak doa-doa di sana. Summa inna alaina hisab, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Itu baca itu. Nah, Nabi itu yang tadi Al-Baqarah gitu ya, An-Nisa, Ali Imran, itu tiap kali ada ayat itu doa dulu. Ada ayat ini mandek, doa dulu. Jadi panjang. Ya, tidak hanya baca ayat gitu ya. Kemudian summa raka'a, baru kemudian setelah 3 surat ini beliau ruku. Faja'ala yaqulu, maka beliau membaca Subhana rabbiyal azim. Ini bacaan ruku beliau itu, doanya Subhana rabbiyal azim. Fakana rukuhu nahwan min qiyamihi. Nah, rukuknya itu lamanya semisal dengan berdirinya. Berdirinya kan 3 surat panjang. Rukuknya ternyata ya nahwan. Ya, nahwan itu ya mirip-mirip. Loh, baca apa? Baca ini saja. Ya. Subhana rabbiyal azim, artinya apa? Diulang-ulang. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wah, itu sampai lamanya sepanjang surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran gitu ya. Ya, ini bayangin begini terus gitu ya. Ya. Tapi yang enggak selama itu, maksudnya nahwan itu semisal. Ya, lebih pendek. Min qiyamihi. Sumakola, kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, iktidal. Ya. Rabbana lakal hamdu. Summa koma. Jadi ketika kemudian beliau berdiri itidal. Kiaman tawilan. Jadi berdiri itidalnya juga kiaman tawilan, berdiri yang lama. Qoribam mimma roka'a, yang dekat-dekat dengan rukuknya. Ya, kalau kita kan Rabbana lakal hamdu terus sudah langsung Allahu Akbar duduk sujud. Ini enggak. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu gitu ya. Itu berdiri lamanya seperti lamanya ruku. Ya. Ini bayangkan gitu ya, sholatnya seberapa lama. Pantesan kakinya bengkak gitu ya. Ya, Nabi kakinya bengkak kalau sholat gitu ya. Summa sajada. Kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau bacaan sujud itu subhana rabbiyal a'la. Di hadis yang lain kan ada wa bihamdihi, gimana? Enggak apa-apa, karena hadis lain ada tambahan wa bihamdihi. Tapi tanpa itu sebagaimana hadis ini ya enggak apa-apa, sesuai dengan bunyi hadisnya. Fakana sujuduhu qaribam min qiyamihi. Maka sujud beliau itu lamanya itu dekat gitu ya. Dekat itu mirip-mirip min qiyamihi, dari berdirinya. Jadi dari sejak berdiri, rukuk, i'tidal, sujud itu lamanya semuanya mirip-mirip. Ya, berarti lama sekali. Itu baru 1 rakaat gitu ya. Luar biasa itu. Artinya ini menikmati banget sholatnya gitu. Kalau sudah nikmati ya begitu. Ya, rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, kita melihat Nabi sholat malam itu jamaah. Ya, sholat malamnya apa?
jamaah bersama sahabat. Artinya apa? Sholat malam itu boleh berjamaah. Nah, disinilah sering terjadi ikhtilaf kalau kaitannya sama traweh. Ya, karena traweh itu ada yang menyebutkan sunnahnya sahabat Umar atau Khalifah Umar. Yang lain enggak. Nabi sudah pernah nyontoin traweh. Bedanya Nabi nyontoin traweh cuma 3 hari. Habis itu beliau melarang karena takut jadi wajib. Ya, karena itu contoh Nabi, maka ya Nabi berapa? Tidak pernah lebih dari 11. Akhirnya ditetapkan tarawih itu cuma 11. Kalau yang oh itu enggak, itu sunnahnya Umar bin Khattab. Di zaman Nabi nggak ada. Karena Nabi melarang gitu ya. Nah, itu akhirnya ya Umar bin Khattab berapa? 21. Jadi masing-masing berargumen dengan cara pandang argumen yang berbeda. Jadilah ikhtilaf seperti itu. Ya, tapi setidaknya masing-masingnya memiliki hujah untuk disampaikan dan masing-masing memiliki contoh. Yang satu ya saya nyontoh Nabi nggak nyontohin terawih itu nggak ada zaman Nabi, betul, cuma 3 hari, tapi 3 hari pun cukup untuk menjadi contoh gitu ya, walaupun tidak seumur hidup ya, tidak seterusnya, karena kekhawatiran Nabi itu jadi wajib. Nah, ketika Rasul wafat ternyata sholat malam terawih itu tidak wajib. Jadi ilahnya, alasan kenapa itu tidak dilakukan itu sudah hilang karena sampai Rasul wafat tidak jadi wajib, karena tidak ada larangan wajib, tidak ada perintah wajib, jadinya sunnah. Jadi dikerjakan terus tidak apa-apa. Ya, sama halnya seperti sholat duha. Sholat duha itu Nabi tidak selamanya sholat duha. Puasa apa? Senin Kemis. Apakah Nabi selalu Senin Kemis? Oh enggak. Sepakat itu lama. Nabi itu enggak selalu Senin Kemis gitu ya. Tetapi kita kalau mau Senin Kemis terus, ya enggak apa-apa. Ya enggak ada masalah. Dua terus, ya enggak apa-apa. Ya, artinya yang penting Nabi pernah mencontohkan. Jadi gara-gara perbedaan sudut pandang itu akhirnya orang bertengkar masalah jumlah rakaat. Ya, kalau kita 11 ya ada riwayatnya, yang 21 juga ada riwayatnya, masing-masing ada yang dicontoh. Ya, ini terkait sama sholat malam yang berjamaah. Karena di hadis berikutnya, hadis nomor 9, kita bacakan ya. Atasiu Anib di Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sholat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Nah, ini sholat malam. Berarti ini sholatnya jamaah apa sendiri? Jamaah gitu ya. Jadi sholat malamnya tidak ada. Kalau yang tadi itu bersama Huzaifah ibnil Yaman. Yang kedua itu bersama sahabat Ibnu. Artinya apa? Tidak hanya sekali Nabi sholat malamnya itu berjamaah. Ya, tidak hanya sekali. Kemudian beliau berkata, sholat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah ya. Fa'atolal qiyam, maka beliau atola itu memanjangkan. Atolal qiyam, memanjangkan berdirinya. Ya sama seperti tadi itu Baqarah gitu ya. Nisa, Ali Imran. Kemudian beliau berkata, hatta sehingga hamamtu bi amrisu. Hamamtu itu aku sangat ingin bi amrisu, dengan urusan yang buruk. Ya, punya pikiran jelek gitu istilahnya. Kila ditanya, wama hamam tapi, apa yang engkau pikirkan, apa yang punya keinginan buruk, apa yang kamu pikirkan gitu kan. Qala, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, hamam tuh aku sangat ingin an ajlisa, aku duduk saja, wa ada'ahu, dan meninggalkan beliau. Jadi pas sholat itu mungkin, waduh ini kok lama banget ya, udahlah tak duduk saja, udah ninggalin aja beliau, ini sholat lama banget gitu ya. Nah, kadang-kadang kan memang kalau imam lama aja kan, wah lama amat, gerundel gitu ya. Tapi sekali lagi itu ya, itu tidak batal. Jadi oh nggak boleh itu batal. Ternyata ini kan tidak membatalkan sholat. Gitu. Tidak ada teguran. Oh kamu batal apa indah ya? Cuma gerundel aja gitu ya. Dan ini digerundelin Nabi gitu ya. Sholat di belakang Nabi. Hamam tuh an ajlisa wa ada'ahu, dan ingin duduk saja, atau duduk itu maksudnya jadi makmum. Waduh, enggak kuat
atau duduk saja sambil nerusin sholat atau meninggalkan. Ya kalau duduk kan boleh aja sholat sunnah itu dengan duduk itu boleh. Ya, cuma masalahnya ini kan imamnya berdiri, masa makmumnya ikut apa namanya sama-sama saya duduk gitu ya. Kalau imamnya apa duduk ya silakan duduk. Ini imamnya berdiri, masa ini berduduk sendiri gitu ya. Walaupun boleh, tetap kalau ada uzur boleh. Ya, makmum duduk itu tidak ada masalah. Mutafakun alaih. Ini menunjukkan betapa Nabi itu sungguh-sungguh, ya sahabat ini juga jadi malu, Nabi sungguh-sungguh gitu ya. Ya sama halnya ketika Nabi itu dilapori, ya Rasul, saya sudah sekian hari nggak makan, nih perut saya diganjel batu. Ya. Itu cuma dijawab Rasul, nggak ngomong sabar ya, sabar gitu, enggak. Dia cuma buka perutnya, diganjel batu 2, lebih banyak, ganjelannya lebih banyak gitu kan. Ya udah, nggak bisa protes. Tapi ganjelnya 2, malu saya gitu kan. Wah, tiwas saya tadi ngeluh gitu ya, kirain nanti dipikirin, wah tenang ya nanti akan begini 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 ya. Ternyata beliau ganjelnya lebih banyak gitu kan. Ya walaupun ada juga yang nyari solusi gitu. Itu perang kontak gitu. Isa itu di perang kontak. Nyari solusinya gimana? Ada sahabat yang keliling-keliling tuh, pada keleleran kelaparan, lihat Nabi perutnya diganjel, sedih dia. Ini Nabi kayak gini diganjel gitu, karena dapat laporan Nabi itu perutnya diganjel batu gitu ya. Terus akhirnya dia pulang nanya istrinya, kita punya apa di rumah gitu kan. Ada kambing kecil gitu ya, kambing kacang kalau bahasanya kambing kacang gitu. Oh ya sudah, disembelih. Cuma satu-satunya dia miliki kambing kecil gitu ya, sembelih. Terus apa namanya, selesai masak ini dipeseni istrinya, apa namanya, dipeseni, ada utusan karena coba Nabi dibisiki, nanti kalau sudah selesai kerja suruh ke sini makan, hanya untuk Nabi ya. Oh ya baik gitu ya, ada utusan kan. Nabi dibisiki, ya Nabi Anda diundang makan ke rumah sahabat fulan gitu kan. Nabi dibisiki gitu malah teriak gitu, wah ada sahabat ini masak apa namanya kambing, kita datang ke rumahnya. Wah itu semuanya kan wah seneng, orang kelaparan semua gitu kan, gerutuk semuanya ke rumah. Nah yang punya ini kan bayangannya, ini bayangannya gitu kan, yang datang Nabi, dia pengen memuaskan Nabi saja, tapi ternyata Nabi itu woro-woro, wah semuanya datang ratusan gitu ya. Ya itu akhirnya begitu datang utusannya diomeli, wah kamu itu amanah gimana sih gitu kan, Nabi saja, aku dengar kata tadi Nabi saja. Bukan begitu, Nabi saya bisiki malah teriak gitu. Akhirnya datang semuanya gitu kan. Nah terus akhirnya kan Nabi didatangi bisik, ya Rasul saya sebenarnya memasukkan Anda saja, ini sekian banyak nggak mungkin cukup gitu kan, gini saja, mana hidangan kamu gitu kan. Didatangkan hidangannya, didoain sama Nabi ya. Didoain, terus semuanya silahkan ambil, suruh buka, ngambil, terus suruh tutup, ngambil suruh tutup gitu kan. Jadi udah ngantri semua, isinya orang kelaparan, semuanya ganjel batu gitu ya, makan semuanya alhamdulillah kenyang. Yaitu mujizatnya Nabi gitu ya. Jadi memang itu yang disebut sebagai berkah itu ya, rezeki berkah itu karena ulama itu menyebutkan ciri rezeki berkah itu adalah bukan jumlahnya banyak, jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi yang memanfaatkan banyak. Nah ini contohnya ini. Jadi yang memanfaatkan banyak. Yang kedua, level berkah yang kedua itu adalah rezeki yang mungkin tidak banyak, tapi dimanfaatkan bertambah. Wah ini ajaib, lebih ajaib lagi. Jadi kalau ini kan ya habis juga, tapi yang memanfaatkan banyak itu berkah. Tapi ada rezeki yang dimanfaatkan oleh orang banyak, justru semakin banyak memanfaatkan dia bertambah. Ada nggak? Ada nggak? Contohnya? Kan gampang sekali contohnya, air zam-zam.
Ya, itu berkah itu. Nabi bukan. Yang bikin berkah itu kalau tadi oh itu kan nabi, mukjizat. Air Zam-Zam enggak. Ya, itu karena mengizinkan agar air tersebut diakses oleh banyak orang. Itu kan tadinya cuma tanah tandus, nggak ada tumbuhan. Al-Quran bilang biwatin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Terus tiba-tiba muncul mata air, ya, yang orang itu kok suka lewat, para musafir, tiba ada air di padang pasir kayak gitu itu kan, wah itu luar biasa buat mereka itu bisa mampir, bisa ini apa minum dan sebagainya. Akhirnya apa? Orang minta izin, boleh ngambil. Kalau mau bisnis, oh itu bisnis yang menjanjikan, nggak ada saingan, melimpah, ya jumlahnya ada lagi gitu kan. Kalau mau kaya bisa, tapi beliau enggak. Silakan ambil saja, silakan ambil lah, dibuka kemanfaatannya. Tapi apakah dengan diambil berkurang? Nambah terus yang akhirnya sekarang orang seluruh dunia bisa mencicipi. Nah itu berkah yang sesungguhnya itu. Jadi rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang bisa dimanfaatkan, dimakan oleh orang banyak. Nah kadang-kadang kita itu lucu. Kita kan sering berdoa, ya Allah berilah saya rezeki yang berkah. Ya, itu kan permintaan bagus apa jelek? Bagus. Kita yang minta ya. Nah terus tiba-tiba ada orang yang mau mengambil keberkahan, punya hajat, entah minta, entah utang, ya ada yang minta, ada yang ada tawaran, ini masjid lagi butuh ini lagi ini dan sebagainya. Terus kita, oh jangan harta saya. Jadi dibuka kesempatan agar harta kita tuh bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kan definisi berkah tadi kan bermanfaat bagi orang banyak. Terus kita minta ya Allah berkahilah rezeki saya. Tiba-tiba ketika ada kesempatan jadi berkah, kita mencegah. Kita yang minta, terus mau dikasih sama Allah, kita sendiri yang mencegah. Mintanya rezeki berkah, tapi kita sendiri menghambat akses untuk jadi berkah. Ya kalau memang niatnya berdoa ya Allah, berilah kami rezeki yang berkah, ya harus mau ketika banyak mulut memanfaatkan rezeki kita. Kalau yang makan kita sama anak istri aja, kita belum berkah itu karena yang makan cuma sedikit orang. Ya, namanya berkah itu kemanfaatannya kepada banyak orang. Makanya kalau kita libatkan harta kita untuk kepentingan yang lebih besar, ya kita buka aksesnya agar rezeki kita menjadi apa? Berkah. Itu aja mungkin sampai hadis nomor 9. Yang mudah-mudahan rezeki kita ini juga menjadi berkah dan kita diberi kekuatan untuk bisa menjadikan rezeki kita itu berkah dengan membuka banyak akses agar bisa memanfaatkan rezeki kita. Allahumma amin. Itu belakang majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.